Kalau secara hukum itu memberikan perlindungan bukan karena ada watermarknya. Jadi sebagai aviation spotter bisa jadi suatu profesi juga dong. Bisa. All crews ready? Ready! Happy Flycast! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pitch 40 Flycast bersama kami Dors dan Captain Rizka. Halo, Halo Capris. selamat sore. Sore. Sore ini ya. Sore. Gue belum pakai headset, belum pakai apa-apa, belum gaya, belum dandan, lu udah mulai. Iya. apa-apa. Saya pakai headset juga sih supaya ngedengar suara keren Pakai nih, gue. pakai dong. udah pakai dong. Gue sih nurut aja. Teman-teman semuanya apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya dan gak bosan-bosan buat ngelihat Pitch 40 ya. Oke, Kak. Dunia aviasi itu kan luas banget ya. Ya. Bukan pilot aja Luas, ya kan. langit kan luas ya. Luas ya. Biru lagi warnanya kalau siang ya. Bukan pilot aja, bukan pramugari aja, bukan ATC aja gitu kan. Malah dunia aviasi itu meliputi sesuatu yang masuk ke hobi juga gitu Kak. Setuju gak? Setuju, karena kalau misalnya orang itu kan hobi macam-macam ya. Ini hobinya di bagian apa sih? Bagian aviasi gitu. iya, Bagian aviasi. penerbangan. Dan ternyata dalam dunia aviasi sendiri macam-macam hobi gitu ya. Betul banget ya. Salah satunya adalah menggambil gambar kali. Foto maksudnya. Foto-foto kali ya. Iya. Gue dulu waktu kecil Kak, kalau gue tuh ngelihat foto pesawat tuh senang banget. Sama gue juga. Zaman Dan gue juga justru tahu ada pesawat bisa terbang tuh ya dari foto-foto itu, Betul. dari video-video itu Di gitu sini kan. pesawatnya ya kan, wah ini kayak gini mesin di belakang, wah ini Fokker nih, ya kan. Iya. Mesinnya di ini Boeing ya, baling-baling ini nih gitu kan. Malah jadi lebih enak ngelihat dari gambar gitu Iya, kan, dan lebih tertarik kita ke aviasi. Karena gitu. juga gue itu kan tinggalnya di masa kecil gue itu di Jayapura ya, di Jayapura kota yang notabene nggak pernah ada pesawat di situ. Adanya di Sentani. Gue butuh waktu 1 jam untuk ke sana. Oh gitu. Lu di mana besar? Like her. Sukabumi. Sukabumi. Yo, Nggak ada pesawat juga kan? Nggak ada yang lewat. Nah, kita taunya itu justru dari foto, video, yang kayak gitu-gitu. Foto-foto sih banyaknya ya. Jadi pesawat-pesawat wah seru banget. Dan hari ini kita kedatangan Bintang tamu. Bintang Cie, tamu. Bintang. seorang yang menampilkan, yang menyajikan foto-foto tadi, yang membuat video-video kita jadi itu. tertarik dengan aviasi. Iya. Teman-teman juga pasti tahu Pak Benny. Yeay, Halo. Captain Amar dan Captain Rizka, selamat sore. Selamat sore Pak teman-teman Benny. semua. Ya, sore. Sebelumnya terima kasih Pak Benny udah mau hadir di acara Flycast kita ini. Siap. Sehat Pak Benny ya? Sehat. Siap. Ya, jadi teman-teman kita ini mendatangkan Pak Benny untuk menceritakan bagaimana sih sampai foto-foto pesawat, video-video pesawat itu bisa sampai ke mata kita dengan indahnya gitu ya. Iya. Seru banget. Jadi ada yang dari bawah, ada yang dari samping, ada yang dari atas, depan. Wah itu keren banget sih bagi teman-teman yang penyuka aviasi ya. Nah, Pak Benny ini lebih senang dipanggil Pak, Bang atau Mas apa? Panggil atau Benny saja. Benny. Bang Benny berarti ya? Boleh. Bang Benny ya? boleh. Biar kelihatan lebih Kalau Pak itu terlalu tua. Oh ternyata. siap. Saya masih muda saya Pak. ya gimana ya? Iya, Mas. Kalau lu pantas dipanggil Pak. Iya. Oh gitu ya? Secara mukanya tua banget berarti ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya, gua hanya menghargai lu sebagai senior gua. Oh, yang senior padahal beliau Pak. Iya beda setahun gitu. Nah, Oke, kita panggil Bang Benny berarti. Bang Benny ya, Oke, biar Bang lebih Benny. akrab ya. Iya. Nah, iya. Jadi kita di sini pengen Bang Benny ceritain apa sih sebenarnya. Oh ya teman-teman, jadi kalau nggak salah nih ya sebutannya aviation spotter. Nah, kita pengen Aviation spotter. Bang Benny nih ceritain apa sih itu aviation spotter itu. Ya. Jadi memang tadi seperti yang pengantar yang disampaikan, kita ini adalah orang yang hobi di bidang fotografi, tapi khusus yang berkaitan dengan aviasi, yaitu moto pesawat, pesawat saat take off, saat landing, saat taxi, pokoknya semua pergerakan pesawat
itu kita abadikan. Lalu setelah kita abadikan, ya mungkin dengan beberapa kali tahapan editing, baru setelah itu kita publish ke media lah. Ada yang melalui Instagram, ada yang juga melalui website khusus aviasi, kayak Jet Photos, Airlatnet gitu ya. Ya pokoknya intinya kita akan publikasikan ke publik lah mengenai foto aviasi. Oke, keren banget. sebelum lebih jauh kita bicara tentang aviation spotter ini atau fotografer aviasi, kita kenalan dulu dong. Betul. Masa nggak kenalan langsung sih? tanya tentang spotter ya. Iya. Saking serunya ya gitu saking loh. penasarannya dengan Penasaran. aviation spotter. Kita harus Iya, kenal iya, dulu iya. Bang Benny, kehidupan sehari-harinya nih, Cie. Jadi kira-kira gimana nih, Mar? Lu mau nanya apa sama Bang Benny? Masalah pribadi lah. Lah iya nih, kebetulan saya ada permasalahan. Loh, kok permasalahan? Kok jadi curhat? Nah, Pak Benny, sehari-hari Pak Benny sebagai apa nih? Kalau Di luar pekerja- spotter ya berarti. Kalau pekerjaan saya, jalan hidup saya itu saya sebagai lawyer, sebagai Lawyer. advokat. Secara hukum dibilang advokat, tapi orang lebih banyak kenalnya sebagai pengacara. Oh. Jadi saya tidak punya background di bidang aviasi, saya tidak punya background di bidang fotografi, tapi saya menyukai fotografi aviasi. Gitu. Nah, Pak, pertanyaan kami, Pak, kenapa aviasi, Pak, foto ya, Pak? Ya, kalau saya pribadi punya pengalaman, saya menyukai pesawat sejak kecil. Oh, Dulu oke. saya kecil, besar dan tinggal di Tanjung Priuk. Dulu airportnya itu masih Kemayoran. Oh, Jadi iya, saya iya. sering melihat pergerakan pesawat di sekitar Tanjung Priuk lah, di langit Tanjung Priuk. Dari situlah saya suka, suka juga ingat pesawat, ngeliat heli gitu segala macam. Nah, keinginan-keinginan itu tertimbun di dalam hati, dalam perasaan, dan memang saat itu kita belum punya alat, masih kecil, kita masih tinggal dengan orang tua. Untuk minta kamera tentu nggak mungkin bisa lah ya. Saat itu kamera sesuatu barang yang sangat mahal gitu, Dan nggak mewah seperti gitu sekarang. Dengan HP pun kita bisa memoto Betul, Pak. sesuatu gitu Betul. kan. Susah didapat, Pak ya. Akhirnya setelah ya bisa berdiri sendiri, saya beli dan saya mulai mencoba untuk mengabadikan pergerakan pesawat. Dimulai dari pertama membuat video, lalu saya posting di YouTube, lalu juga saya membuat foto-foto, lalu foto-foto lebih banyak saya posting di Instagram. Ya puji Tuhan selama ini sih kegiatan itu memang membuat saya itu semakin semangat dalam hidup ya, tidak melulu membaca pasal-pasal dalam peraturan. Memang itu pekerjaan saya sebagai advokat, saya menyukainya gitu, tapi kadang kita harus juga memberikan waktu di mana kita jangan berkutat kepada sesuatu yang bersifat mungkin tanda kutip membosankan gitu. Iya, Iya, sehari-hari ya, Harus Pak, ada ya. yang hidup selain apa yang kita lakukan gitu. Nah, menarik nih. Menarik banget. Pekerjaan advokat setiap hari berkutat dengan pasal-pasal Pasal-pasal. undang-undang gitu ya. Nah, mengenai hobi sendiri nih, aviation spotter sebutannya ya. Ada aspek legalitasnya nggak sih mengenai hobi ini? Ya, inilah begini. Makanya kita akhirnya membentuk satu komunitas. Kenapa? Oke. Karena selama ini untuk mengambil foto pesawat itu tidak ada ketegasan dalam aturan. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya nggak jelas ya perizinannya tuh nggak jelas gitu. Ya, maksudnya kegiatan kita ini dianggap sesuatu yang legal atau tidak. Oke. Di beberapa negara Timur Tengah, kegiatan pengambilan foto pesawat itu dianggap suatu tindakan spy dan itu melanggar hukum. Tapi ada beberapa negara lain itu memperbolehkan, bahkan memfasilitasi. Nah, di negara kita ini belum jelas. Tapi ada beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan itu cuma mengatur dilarang mengambil foto tapi di berbagai tempat tertentu. Misalnya security point, daerah bea cukai, segala macam itu tidak boleh katanya. Tetapi kata-kata tidak boleh itu jadi membawa kepikiran kepada beberapa sejumlah orang di airport, yang petugas-petugas di airport itu seolah-olah ngambil foto jadi nggak boleh. Padahal peraturan Menteri Perhubungannya itu hanya kalau nggak salah 4 tempat saja lah gitu kan. Nah, karena tidak boleh itu kadang kita dalam praktek pengambilan foto kita sering disamperin oleh AFSEC. Nah, sebenarnya kalau disamperin hanya untuk ditanya apa tujuannya segala macam itu oke lah. Tapi kalau sampai kita diusir gitu ya, lalu bahkan sampai tolong dulu dihapus itu dulu fotonya gitu kayak kan. gitu, Pak ya? Itu kan sesuatu yang menurut saya seolah-olah apa yang kita lakukan ini ilegal gitu kan. Iya, Bahkan ada pernah saya dengar cerita di Ujung Pandang di Makassar,
ada spotter luar negeri memang sedang spotting di luar pagar itu, akhirnya karena dia mungkin dia orang asing, langsung dibawa tuh ke pos segala macam, diinterogasi segala macam gitu. Padahal saya selaku WNI spotting di luar negeri bebas, tidak pernah diganggu oleh security airport di luar negeri. Kenapa orang asing di sini ituin, maksudnya dilarang gitu kan. Nah makanya kalau memang hambatannya adalah mungkin karena belum kenal atau hambatannya mungkin kurang sosialisasinya, inilah yang harusnya dijembatani. Salah satunya kita bentuk komunitas ini selain kita mau aspek legalitasnya, karena begini, kalau komunitas ini sesuatu yang melanggar hukum, tidak mungkin akan diberikan persetujuan oleh pemerintah. Betul, pengesahan. Misalnya coba Captain bikin komunitas komunitas perjudian gitu, gak bakal disetujui, percaya sama saya. Kalau disetujui nanti menterinya dicopot sama presiden, gak mungkin. Atau bikin komunitas pilot-pilot lucu. Bisa deh. Kalau lucu masih oke lah. Lucu oke ya. Nah, gitu kan. Kalau komunitas pilot-pilot pencari perempuan, nggak bener, nggak bakal disetujui, gitu kan. Kok lirik gini Kak? Jadi harus yang sesuatu menurut hukum itu diperbolehkan. Nah akhirnya terbentuklah kita punya komunitas, dan itu secara tidak langsung memberikan satu legalitas kepada kita bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang legal. Tinggal bagaimana koordinasinya aja sebenarnya dengan pemangku kepentingan. Itu sih. Oke, jadi sekarang sudah ada komunitasnya. Sudah. Dengan badan hukum sendiri gitu ya, berdasarkan legalitas dari pemerintah gitu ya. Yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mungkin bisa sekalian dikenalkan apa nama komunitasnya ini, Pak? Betul, Pak. Komunitasnya namanya Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia. Jadi komunitas kita itu ini saya bawa nih, ini apa keputusan menterinya Hukum dan HAM nih yang memutuskan memberikan pengasahan badan hukum. Silakan. Ntar ditampilin ya. Ntar tampilin ya. Sudah berbadan hukum, berarti legal. Mar, sebenarnya gue juga member sih. Oh gitu ya? Gue kemarin mau daftar katanya udah penuh katanya. Iya. Nah, masih terbuka. Bukan bisa semua orang, masih milih-milih. Masih milih-milih ya. Dan komunitas ini yang membedakan dengan komunitas fotografer aviasi lain yang selama ini Indonesia itu adalah selama ini kita itu selalu sektoral. Jakarta bikin komunitas sendiri, Jogja bikin komunitas sendiri, Solo bikin sendiri, Pontianak bikin sendiri. Nah sekarang kita bikin lingkup nasional Indonesia. Wow, keren banget. Berarti KFAI Pak ya. Ini lingkupnya nasional. Keren. Nih teman-teman bisa dilihat foto. Cerita sedikit Pak mengenai foto ini nih. Nah ini pada saat kita deklarasi nih. Ini deklarasi kebetulan dia dilakukan di Mega Kuningan di kantor saya sih, gitu kan. Nah ini kita foto bersama setelah deklarasi penandatanganan pendirian KFAI. Di situ ada notarisnya, ada perwakilan spotter, ada teman-teman dari rata-rata Jakarta sih ya, tapi ada juga yang dari Jogja hadir di sini gitu. Ini tahun berapa nih Pak? Ini tahun, saya sampai tahun lupa ya, tahun 2019. Wow. Cuman setelah kita deklarasi tahun 2019, baru pandemi langsung akhir tahun. Nah ini yang membuat kita jadi sulit berkembang nih, karena pandemi ini. By the way teman-teman yang di Spotify mungkin nggak bisa ngelihat videonya, nggak bisa ngelihat fotonya ya, jadi mungkin sambil dengerin di Spotify, tengok-tengok ke YouTube-nya Pitch 4D, nanti bisa ngeliat fotonya ada di situ kok. Atau mungkin bisa kepoin Instagramnya Pak Beni kali ya, di Pak Beni. Ada nggak di Instagram Pak Beni ini? Ada sih, cuman mesti scroll down agak jauh sih ya. Di story-nya Pak Beni. Oke Pak, terus Pak kita flashback ke belakang dulu. Nah mulai kan tadi kami dengar Pak Beni dari kecil udah suka dengan balik lagi sih manggil Pak sih. Oh iya mau ini kebiasaan dia saya. suka agak gitu. Dia suka agak kalau gitu. Di kuliah itu harus gitu Pak, padahal ya itu dia harus Pak atau Ibu gitu ya. Bang, nih Bang. Ke belakang dulu kita flashback ulang. Iya dek, saya jawab dek. Iya. Bukan gue ya. Ke zaman dicuruk Bang juga kan. Ini Pak Beni, apa namanya bisa diceritain Pak dulu. Beni lah. Ya Bang Beni. Diceritain dulu. Tarik napas dulu Mar, tarik napas. Dah. Ya, yang mau ke toilet, teman-teman yang lagi nonton YouTube mau ke toilet, bawa aja gadgetnya sambil nonton. Nah, jadi mau nanya nih Pak, dulu mulai di tahun berapa nih Bang Beni buat mulai
Dan apa pertama media buat ngambil gambarnya waktu di fotografer? Sebenarnya sih pertama kali ambil foto pesawat itu awal-awal tahun 2000 sih. Itu 2000, hanya ya. menggunakan kamera pocket gitu. Karena dulu HP juga ya blur lah, pokoknya pakai HP masih belum bagus resolusinya lah, yang ada sakit hati ngeliat Iya, kita. iya, iya. Tahun Gitu 2000 kan. Saya gua baru lahir. masih rambutnya yang gini-gini ya kan mainnya. Saya baru lahir. Iya, itu beliau udah Iya. fotografi ya. Ya Saya- cuman masih ya nggak intens seperti saat inilah. Kalau dulu kan kita pada saat kita ke airport ada urusan baru kita ambil foto segala macem. Tapi file-file dulu tuh itu yang sangat disayangkan, itu hilang lah karena laptop saya dicuri. Oh gitu. Punya Zaman dulu pengalaman ya. buruk juga Iya, ternyata. jadi yang Sayang saya banget. nangisin bukan hilang laptopnya, Hmm. tapi hilang filenya, isinya. Isinya Itu yang itu saya yang nangisin. Kalau berharga laptop ya. masih bisa saya beli gitu kan. Priceless soalnya. Tapi foto-foto itu udah nggak mungkin lagi karena foto itu tuh bagi saya itu punya nilai sejarah yang tidak mungkin lagi ada gitu kan. Misalnya ketika Lion Air ada pesawat MD, mana ada lagi terbang MD sekarang. Iya, Jarang lihat Iya, Airbus paling yang iya. masih pakai MD Iya, sekarang ya. Iya, maksudnya yang kan semua udah hilang semua. Jarang, iya. Pada saat Batavia terbang, masih terbang, ada Star Air terbang zaman-zaman dulu, pesawat Garuda yang lama gitu kan. Iya, iya, iya. Mana ada lagi sekarang, tapi ya udahlah, buat apa disesali, kita pikirkan ke depannya aja gitu Nah, kan. kita ngomongin pengalaman juga tadi kan membahas tentang pengalaman nih ya kan. Nah, Pak Benny boleh dong ceritain pengalamannya nih waktu lagi moto-moto nih Pak. Mungkin apa namanya? Udah foto di mana aja, terus yang paling berkesan di mana pas lagi foto gitu. Semuanya sih berkesan. Saya udah foto, ya sebenarnya saya masih punya wishlist sih beberapa tempat yang mau saya kunjungi, tapi Oh, mungkin- jadi maksudnya fotonya tuh bukan cuma dari Jakarta doang gitu? Oh iya, enggak. Saya juga ke daerah, juga Oh. ke luar negeri untuk luar foto negeri? pesawat gitu ya. Luar negeri loh. Ini baru Iya. hobi namanya Nah, nih. ini hobi. Nggak tanggung-tanggung hobinya. Iya, iya. Ya, jadi foto itu ya memang kadang gitulah, kalau udah suka sesuatu, apalagi kita mencintai hobi kita ini, kita pengen satu tantangan baru, suatu dinamika baru gitu ya. Akhirnya kita cari tempat-tempat yang menurut kita perlu kita kunjungin gitu kan. Saya udah sempat foto di Amerika. Wow. Misalnya di Amerika itu saya bahkan naik helikopter. Wah. Jadi Sambil- saya Aerial fotografi gitu iya ya? aerial fotografi betul Nah itu, sekali kan. kok boleh tahu bagaimana Pak bisa dapat maksudnya izinnya atau caranya gimana Ya, bisa kesana? kalau aerial fotografi itu saya punya tahu ada dua perusahaan yang mengelola aerial fotografi, satu di Los Angeles, satu lagi di Sydney. Nah saya udah 3 kali spotting di Sydney. Kalau izinnya bukan saya yang urus, saya hanya book aja, Oke. reservasi. Nah book reservasi itu biasanya 7-10 hari sebelum saya datang gitu, supaya mereka yang urus izinnya. Nggak tahu itu izinnya sama ATC atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya datang, Wah. pesawat helinya bisa Nah, saya tahu terbang. nih Pak, ini Surabaya ya Pak. Oh ini Surabaya. Surabaya ini. Ini dari tower di Surabaya. Nah inilah kadang-kadang saya terima kasih buat pengelola airport yang kasih kesempatan saya Iya, akses iya. untuk masuk ke wilayah yang menurut saya, bagi saya amazing lah inilah. Iya. Nggak bisa semua orang masuk. Iya, dan saya Oh, ini pesawat- mengucapkan apresiasi tinggi karena saya diberi kepercayaan lah Keren. gitu. Iya. Nah ini Citylink lagi kopdar di Surabaya ini. Oh Surabaya juga ya? Iya. Karena lagi ngumpul ya. Iya. Ini sebelum pandemi pasti Pak ya? By the Ini way, saat pandemi nih. Oh, saat pandemi? nih. Oke. Durs, Iya. Durs. By the way, Yes. bisa nih kita minta tolong Pak Benny urusin izin buat aerial fotografi kita nih. Iya. Oh ini di mana nih Pak? Kalau ini di Tower DPS Pasar, ya. Iya, iya. Ya. Wah ini pesawatnya siapa itu yang besar itu ya? Mostingnya sih Captris kata di situ ya kelihatan. Kalau di zoom lagi saya rasa ada tuh kelihatan itu. Soalnya A330 itu. Iya. Oh ini di Ini saya tuh di Sydney. Jadi memang khusus ke Sydney itu buat moto gitu. Jadi udah saya jauh-jauh ke Sydney Kak. Los keluar Angeles. biaya pribadi untuk tiket pesawat lalu menginap di hotel, tapi bagi saya view-nya amazing lah. Oh gitu Oke. Pak. Yang saya tangkep nih ya. Ini sebenarnya hobi mahal nggak sih?
Sebenarnya kalau mau di mahal bisa dibilang mahal, maupun yang murah bisa juga murah, tergantung masing-masing. Makanya saya bilang kita tuh tidak punya standar. Standar equipmentnya harus seperti apa. Kalau saya memang kamera saya DSLR misalnya ya relatif cukup mahal, tapi saya tidak menutup kemungkinan teman-teman yang pakai HP, yang pakai kamera pocket, yang boleh, mungkin Pak, ya? harganya itu. Yang penting kita punya passion di dunia foto aviasi, itu yang kita cari. Buat apa kita kamera mahal-mahal tapi akhirnya kita nggak punya passion sama sekali gitu Beli kan. mahal nggak dipakai lagi. Iya. Ini keren banget nih. Wow. Wih, di mana ini? Ini di Surabaya ini. Sunset, Di Surabaya Pak, ya? Sunset, iya. Wah. Sunset. 737 nih pasti. Iya, langsung Ini tahu. dengan foto kayak gini, Wow. saya sih suka ngambil buat wallpaper nih. Saya langsung screenshot, saya jadiin wallpaper, Nah, atau saya iya. langsung saya taruh di story. Taruh. My sunset of the day. Gitu. Iya. Suka ada yang kayak gitu gak sih Pak? Maksudnya Keren, artinya, gitu ya. iya artinya kita yang foto, tahu diambil orang, diposting sama orang. Oh, Apalagi orang itu followersnya lebih banyak gitu dari kita gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? pernah pengalaman sih kayak begitu. Jadi kita punya foto diambil sama orang. Ada yang diambil tanpa menyebutkan sumber, ada yang diambil menyebutkan sumber, tapi foto kita diedit lagi sama dia tanpa izin kita. Gitu. Itu dua hal yang berbeda, tapi itu dua hal yang melanggar hukum. Nah, cuman memang selama ini saya lakukan, saya tegur lah orangnya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngambil segala macam, kalau dia akhirnya mengakui segala macam, ya udah, saya nggak mau panjang-panjang lah. Gitu. Nah, yang menjadi problem kalau orangnya tuh nggak mau ngaku, bahkan nyalahin saya gitu, sampai bilang ya salahnya situ, kenapa posting di media sosial, jadi ada yang boleh-boleh begitu ya? kita dong, kita ambil udah dipublish ya, ini orang dikasih tahu kok malah dia yang galakan gitu. Itu yang baiknya gimana sih Pak? Maksudnya untuk permasalahan hukumnya kalau misalnya kita posting pertama kali di media sosial nih, itu apakah harus pakai watermark nih supaya Kayak foto lu ya? gue selalu pakai watermark. Merduriat selalu ada gitu ya. Dulu saya juga Sampai gitu loh Pak. muka gue mau duriat Iya, semua ya. saya juga dulu gitu, saya suka pasang watermark gitu ya, Rizka. Tapi saya kok ngerasa tidak ada kebebasan ya dalam posting hasil fotografi. Nah iya, sebenarnya saya juga di foto juga masang watermark sih foto, tapi di video hampir tidak pernah gitu ya. Nah, kalau secara hukum itu memberikan perlindungan bukan karena ada watermarknya, tapi memang karya itu diterbitkan oleh si pencipta, baru diberikan perlindungan oleh hukum. Kecuali kita memposting sesuatu yang bukan milik kita, tuh hukum tidak akan memberikan perlindungan. Jadi ketika kita tahu ada foto kita walaupun tidak ada watermarknya, itu kita bisa komplain ke orang itu, gitu kan? Karena karya cipta itu eksklusif milik kita. Atau orang yang diberikan izin oleh kita, gitu kan. Nah, ini yang harus disadari oleh banyak orang. Ini bukan hanya permasalahan orang awam loh, kayak ini juga permasalahan korporasi. Saya juga pernah punya pengalaman dengan korporasi besar. Stasiun TV, dia menayangkan video saya tanpa izin, udah gitu dia kasih watermark lagi punya dia. Oh gitu, jadi dia tulis courtesy by stasiun TV dia gitu. Iya, waduh, saya bilang ini nggak bener nih, tapi akhirnya ya karena kebetulan saya advokat, ya saya bisa ajukan somasi, tapi dia langsung sadar, minta maaf, ya udah. Bagi saya yang penting ada minta maaf, nggak ada masalah lagi. Tapi yang suka bikin saya kesal itu kalau orang sudah salah terus diajak untuk ngeyel. Sadar dah salah lu ini gini, tapi malah ngeyel gitu, malah Dan banyak lagi yang kayak gitu ya. Ada yang kayak begitu. Akhirnya paling kalau misalnya ini orang tidak memanfaatkan secara ekonomis, paling saya blok aja. Tapi kalau sampai masa pakai ekonomi, misalnya dibuat foto kita sebagai iklan, dia punya perusahaan travel segala macam, nah itu yang tadi ya keren banget tuh kan, takut jadi ini Pak ya. Iya. Berarti pada ada artinya kalau misalnya nih foto saya nih lagi terus dipakai buat kepentingan orang lain tanpa ada izin segala macam, itu menyalahgunakan hukum berarti ya? Iya. Mensalahkan hukum berarti ya? Iya, dan itu tidak hanya tanggung jawab perdata. Kalau perdata itu istilahnya ganti rugi, tapi juga pidana. Orang yang melakukan itu sebenarnya bisa dimasukin penjara itu. Buat teman-teman semuanya yang pakai foto saya, foto Captain Rizka, hati-hati, Pak Benny. Kamu kena somasi. Oke, menarik nih, Bang. Berarti saya simpulkan nih, bicara soal hasil karya kita atau sesuatu yang kita hasilkan dan dilindungi oleh undang-undang, berarti bisa menghasilkan uang dong. Iya. Jadi
sebagai aviation spotter bisa jadi suatu profesi juga dong? Bisa. Makanya saya bilang dunia fotografi ini sebenarnya bisa jadi jalan hidup. Wah, menarik nih buat Iya. teman-teman yang belum ada kerjaan. Iya, Bisa foto-foto. jadi jalan hidup. Oke. Foto kita bisa dijual Wah. atau bisa dikasih izin ke orang lain untuk itu dengan kita menerima royalti itu bisa. Nah, keren-keren. Jangan Iya. pakai foto orang lain. Hati-hati. Tetap dia di situ dia, muternya di situ dia. Kalau gue udah mikir cuan nih, gimana cara ngasilin cuan nih? Iya. Jadi kita bisa jadi ngejualin hasil kita ya, dapat hak royalti. Iya. Pengen tahu dong kira-kira kalau Boleh, aviation Pak. spotter gini ngejual foto berapa ya? Itu yang jujur aja saya nggak tahu. Oh. Tapi saya pikir banyak fotografer yang hidup hanya dengan moto. Iya. Dan hidupnya menurut saya di atas rata-rata. Tapi yang di dunia aviasi saya sendiri belum tahu mungkin ya siapa ya. Karena saya sendiri jujur aja, saya dengan profesi sebagai pengacara, saya fokus mencari cuannya di situ. Saya benar-benar di sini tuh tanda kutip kayak bakar uang aja, beli kamera mahal, naik pesawat ke tempat lain mahal misalnya. Tapi bahagia ya Pak ya. Itu yang nggak bisa. Hobi yang bisa dibeli lagi Iya. gitu Pak. Banyak orang banyak duit tapi nggak happiness. Nah, gitu, betul. Pak. Kebahagiaan itu penting. Baik. Saya sih masih penasaran nih dengan KFAI. Jadi sudah punya badan hukum sendiri. Jadi sudah dilindungi. Kira-kira kalau kita join KFAI, keuntungannya apa nih buat kita nih? Apakah saya bisa bebas foto kemana aja? Atau kira-kira ketika saya jadi member dan foto-foto saya bagus, apakah KFAI bisa memfasilitasi saya untuk menjual foto-foto saya? Gimana kira-kira? Iya. Saya pengen. Jadi ini menarik nih karena Menarik kalau sekali. bisa jadi suatu profesi, kenapa enggak? Ya. Sebenarnya itu KFAI itu kan terbentuk pertama itu tadi masalah legalitas gitu kan. Ya. Jadi kalau kita jadi member KFAI mestinya karena komunitas kita adalah sesuatu yang legal, mestinya kegiatan kita juga adalah sesuatu yang legal gitu kan. Oke. Nah, di dalam member KFAI juga kita ada yang namanya komunitas itu, kita dari berbagai latar belakang profesi segala macam itu kita join bersama, mungkin di situ akan dapat peluang-peluang, termasuk akses untuk masuk ke airside. Beberapa kali kita bisa spotting di dalam dengan membawa komunitas kita gitu kan. Wah, keren banget. Ya, beberapa pemangku kepentingan sudah memberikan izin kepada kita gitu ya. Kita terima kasih lah buat kepercayaannya gitu kan. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya benefit yang lain tentu Sharing ilmu Pak ya. iya, ada ilmu yang mungkin akan sangat bisa dibagikan kepada terutama buat spotter-spotter yang sudah senior, pengalaman-pengalaman gitu kan ya, sharing. Kadang kita perlu loh. Misalnya untuk moto gambar seperti ini tuh gambarnya harusnya motonya seperti di mana gitu kan. Caranya seperti apa atau tips-tips lah Ya, apalagi pesawat geraknya cepat begitu Nah, gitu itu. ya. Kita butuh sharing informasi itu. gitu. Kalau boleh tahu Bapak dulu belajar sendiri atau ada kuliahnya waktu itu apa? Atau Tidak, saya makanya saya bilang saya tidak. awam di dunia fotografi, saya awam di dunia aviasi gitu kan. Saya nggak keterima di sekolah pilot. Makanya sekarang jadi lawyer. Sekolah hukum gitu kan. Iya, jadi semuanya awam tapi saya pikir ya saya belajar dari baca-baca buku, search di Google gitu ya. Jadi dari situ sedikit demi sedikit mungkin saya memperbaiki kemampuan ngambil foto, ambil fotonya. apa pengetahuan di dunia aviasi walaupun juga nggak banyak lah ya gitu ya. Saya masih terus belajar lah hingga saat ini. Siap. Iya. Kalau boleh tahu Pak, saat ini Bapak pakai gearnya buat foto apa? Kalau Lensanya sekarang apa? saya masih Canon lah, Canon 5D Mark IV. Oke. Ya, itu masih itu saya. Lensanya? Lensanya ya Canon juga lah, tapi saya biasa pakai 100-400 mm dengan 2 kali extender. Kalau objeknya jauh jadi sampai 500-800 meter bisa. Oke. Nah, berarti abis ini ada pendaftaran KFAI, kalau dibuka langsung daftar loh ya. Daftar dong, gue pengen Biar daftar kita sama-sama member. nih. Belajar foto juga ya kan? Itu perkenalan KFAI itu tadi ya. Jadi komunitas fotografer aviasi Indonesia, yang sekarang sudah memiliki badan hukum sendiri ya. Jadi sudah dilindungi oleh pemerintah. Betul. Dan menarik banget sih kalau Jadi kita juga- join ke situ. Jadi teman-teman juga nggak perlu malu-malu. Misalnya, aduh saya nggak ada
buat foto nggak ada ininya. nggak Iya, ada karena dengan punya lembaga hukum, dengan badan hukum sendiri, dia tentunya punya visi misi sendiri ya Pak ya. Dan juga kalau masuk sini juga bisa sharing ilmu kan. Yang tadinya gimana caranya foto buat shot cepet gitu, nah kasih tahu. gitu. Sama tadi juga akan ya kalau kedepannya akan difasilitasi misalkan Betul. kita mau Foto di mana, jual ya, foto ya, ini juga itu ya. bisa Ya. jadi kesana arahnya. Betul. Nah, Oke, Bang Benny, ini tadi kita udah ngobrol banyak tentang KFAI, terus ya kira-kira kalau misalkan syarat untuk join ke KFAI apa aja sih? betul. Ya pasti kan teman-teman pengen Iya. dia butuh ya. Silakan Pak. Syaratnya itu yang penting dia menyukai fotografi, dia menyukai fotografi aviasi dengan dibuktikan selama ini dia punya foto-foto. Lalu umur juga minimum 14 tahun lah. Tadinya 14 memang tahun. kita maunya di atas 17 tapi spotter-spotter yang masih belia pada protes gitu kan. Ada Akhirnya bagus juga kita kan. turun jadi 14 tahun gitu. Oh, gitu. Ya itulah sebenarnya. Itu sih syarat-syaratnya itu aja secara umum. Lalu nanti kita ada seleksi. Seleksinya itu ya tidak terlalu ketat seperti penerimaan pilot, penerimaan ini enggak seperti itulah. Seleksinya itu kita hanya untuk mengklarifikasi lah data-data dia, baik. apa dia tuh punya ekspektasi apa masuk KFAI gitu Iya, ya. iya. Itu aja sih, cuma interview singkat aja. Nah, gitu teman-teman. Ya artinya juga nggak asal-asalan juga dalam untuk menjadi member Iya, ini karena kan betul. ini hubungannya dengan pemangku kepentingan tadi. Betul Misalkan sekali. dia mau foto di bandara, izin ke kepala bandara kan, kepala bandara juga harus tahu siapa aja yang masuk ke situ. Iya. Dia mau misalkan ada foto di maskapai lagi launching livery baru gitu kan, ya yang punya maskapai harus tahu siapa aja yang dibawa ke situ. Jadi untuk masuk KFAI juga nggak asal-asalan. Betul. Nah kira-kira itu tadi yang kita bisa ngobrol soal KFAI. Nah Bang Benny sendiri punya pesan-pesan apa sih buat anak-anak muda, terutama yang hobi aviasi fotografi ini? Ya, tetap semangat. Pesan saya cuma satu, tetap semangat. Jangan kendor. Kalau disamperin sama AFSEC, samperin petugas, jangan kendor. Dan juga jangan marah-marah sama mereka. Nah. Karena mereka sedang menjalankan tugas untuk memastikan safety dijalankan. Gitu kan. Siapa tahu betul di antara kita ini yang punya itikat baik moto ternyata ada yang spy gitu kan. Ya, tapi untuk kedepannya kita harus perbaiki komunikasi lah. Nah, dengan komunikasi pemangku penting. kepentingan. Gitu. Betul. Mereka kenal kita, mereka masih aman, pasti mereka tidak ganggu kita. Nah, Iya, gitu teman. Jadi jangan kita juga marahin si AFSEC-nya ya. Jadi itu betul. Iya. Kalau disangka, waduh, keluar gitu. Gua sendiri punya pengalaman nih. Nah, ini dia. Jadi tahun 2008 baru join Garuda. Terus saya sama teman saya ada Captain Andika, saya sebut saja namanya. Kita tuh hobi foto pesawat. Kita sering banget tuh foto di airport ya, foto-foto pesawat. Sampai suatu hari dia yang selalu komporin saya beli gear ini, gear itu. Terus saya akhirnya main sendiri di perimeter utara itu. Dulu masih lewat M1 masih gampang aksesnya. Terus saya disamperin dengan AFSEC. Tapi kebetulan AFSEC-nya teman saya. Ikut moto lagi. Iya. Terus pas disamperin, lu gue kirain siapa? Ngapain lu? Enggak, gini aja. Iya, soalnya banyak yang suka asal-asalan manjat-manjat ke pagar. Jadi mungkin waktu itu juga belum tertata ya. Iya. Jadi banyak yang bandel manjat-manjat pagar, tapi saya rasa dengan sekarang adanya KFAI lebih teratur. Ya, tentu kita juga akan mengajarkan ke setiap member kita itu sama seperti di penerbangan, safety itu penting. Safety terhadap diri kita, safety terhadap keselamatan terbang. Jadi kita tuh sangat tidak mentolerir misalnya pengambilan foto dengan drone tanpa izin, kecuali dapat izin dari otoritas bandara, atau juga pengambilan foto atau video dengan tambahan cahaya karena bisa mengganggu penglihatan pilot gitu kan. Misalnya Iya tuh. kita pakai lampu supaya kelihatan pesawatnya kinclong gitu ya, tambahin lampu ditembakin ke arah pesawat kan bisa mengganggu gitu kan. Banyak yang kayak gitu kalau Itu yang harus terus, makanya kalau di komunitas kita tekanin ke teman-teman buat apa, cari gambar bagus tapi apa ya istilahnya melanggar safety. Oke, baik. Oke Pak Benny, terima kasih banyak Pak banget nih. Benny lah. Waduh, biasa.
Maaf Bang ya. Benny. Maaf ya Bang, dia Ya. suka gitu. Iya. Nggak apa-apa. Bang Benny, terima kasih banget loh udah Sama-sama, meluangkan terima waktunya kasih udah undang, datang iya. hadir di acara Flycast kita. Iya, terima kasih. Semoga Pak Benny sukses Iya. dengan Amin. KFI-nya juga sukses. Amin. Amin. Sehat selalu Pak. Amin. Dan juga Pak lagi. Bang, aduh kenapa Ya sih? nggak apa-apa lah Pak, juga Iya, nggak apa-apa iya. lah kalau emang nyamannya apa Nyaman itu ya. nggak apa-apa deh. Jadi sehat selalu buat Bang Benny. Iya. Dan juga jangan kapok-kapok buat Bang Benny buat sharing-sharing ilmunya Siap. nanti tentang spotter. Siap, terima Oke, kasih. buat teman-teman yang nonton video ini, kalau misalkan kalian mau join KFI, bisa follow Instagramnya dulu ya di KFI Indonesia ya. Iya, betul KFI sekali. _ Indonesia apa dot Iya. ya? KFA underscore Indonesia. Iya, KFA Di sini _ ya. Indonesia. Terus kalian kalau misalkan mau join di YouTube-nya Bang Benny juga Deakim74 ya kalau nggak salah. Kalau YouTube bukan. Oh, itu Instagram, sorry itu Instagram. Instagramnya. Benjos Benjos kalau 74, iya. Benjos74 itu kalau untuk YouTube-nya dan Instagramnya di Deakim74. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau nanya tentang KFI bisa langsung nanya di kolom komentar juga. Nanti akan kita bantu untuk tanya langsung ke KFI. Kebetulan saya juga member jadi saya bisa jawab beberapa pertanyaan. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Yang dengerin lewat Spotify terus pengen lihat foto-foto dan videonya bisa langsung ke YouTube juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.